4 dilandasi oleh pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, dikunci habis oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itulah yang Ihsanuddin Nursi maksud sebagai ekonomi konstitusi. Nah, silahkan bikin sistem perekonomian nasionalnya dengan rujukan kayak gitu. Anda punya kesempatan membuktikan bahwa ucapan Anda adalah benar. Bahwa ucapan Anda adalah bisa dipertanggungjawabkan, bahwa Anda konsisten dengan ucapan Anda. Gitu bahasa kerennya. Jadi ini kesempatan bagi Prabowo Subianto untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang patriot. Yang pernah tentara kayak gitu kan, mestinya patriotisme. That's yang kita sebut Ingat Susung Tulodo. Iya, betul. Jadi keteladanan dia adalah seorang patriot yang memang bicara kepentingan nasional sebagai di atas segala-galanya. Bahkan kalau dia tentara itu kan nggak tanda tangan mati pun untuk negara. Tanda tangan mati. Iya, tanda tangan mati maksudnya. Bukan tanda tangan mati pun. Tanda tangan mati. Untuk bangsa dan negara. Dalam konteks itu kayak gitu kan. Jadi kita berharap simboliknya demikian. Kita berharap jadi pembentukan kabinet ini yang kita tunggu dalam 3 sampai dengan bulan adalah dalam rangka tadi husnul. Dalam rangka menjawab komitmen Prabowo Subianto sebagai teladan. Begitu. Karena kita harus ingat Susung Tulodo, kan itu salah satu kuncinya. Ya sudah, kami menunggu keteladanan Anda, Bapak. Oke? Dan Anda juga harus tuturi Handayani. Ya kan? Tapi juga pada saat bangun Karso. Ya karena eksekutif, jadi harus bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa IC Tadil Show yang dirahmati Allah, sehat-sehat semuanya. Bang Nursi sehat, Mas Aji, Mas Basit, Mas Adit ya, juga sehat semuanya. Demikian juga pemirsa IC Tadil Show. Terus ikuti kajian-kajian kita supaya kita semuanya bisa membaca politik, terutama politik ekonomi politik. Saya Khusnul Maria dan bersama sahabat saya Dr. Ihsanuddin Nursi. Kali ini Bang Nursi kita bahas setelah kan di video sebelumnya kita bahas tentang bagaimana sebelum pelantikan, dan kita juga membahas sebetulnya warisan rezim sebelumnya. Ternyata itu juga masih masalah struktural. Ya, kalau negara tidak hadir ya masalah struktural tidak akan pernah selesai kayak gitu kan, karena itu memang tugas dari negara untuk menyelesaikan masalah struktural, baik itu strategic issue maupun current issue yang ada. Nah, sekarang kita melangkah, yang dalam video sebelumnya saya juga mendapat niat sekali yang kemudian ketemu telepon gitu ya, menyatakan bangga dengan pidato presiden yang bahasa saya suka kadang-kadang ngeledek juga, disumpahi kayak gitu ya, yang mengambil sumpah atau yang disumpah tanggal 20 Oktober yang lalu di MPR gitu, presiden dan wakil presiden di dalam konteks itu. Nah, dalam pidato itu tentu saja diperlihatkan concern presiden terhadap persoalan bangsa kan kayak gitu kan ya. Jadi apakah itu isu kemiskinan, isu pangan, isu pendidikan, isu dan lain-lainnya di dalam konteks ini. Nah, kalau kita lihat dengan warisan struktural yang begitu kompleks dan berat ya, sementara pada saat yang sama mungkin kita juga masih saya kan selalu dari proses duduk di jabatan itu, kemudian apa sebetulnya visi misi dari presiden dan wakil presiden, calon presiden dan wakil presiden waktu itu, janji-janji kepada masyarakat waktu itu ya. Kemarin saya dengar melihat ada berita katanya wakil presiden bagi-bagi makan ya, nasi bungkus atau makan itu di SD Menteng kayak gitu ya. Apa memang pekerjaan wakil presiden bagi-bagi nasi bungkus kayak gitu? Itu kan mak-mak dari majelis taklim juga sudah dilakukan itu, nggak usah jadi wakil presiden, sudah melakukan itu setiap hari Jumat, setiap pengajian kan selalu ada. Di kampung saya aja di Babet aja setiap
Sabtu pagi, Selasa sore, dan Jumat berkah, itu selalu ada makanan. Semua yang ikut Jumatan dapat nasi bungkus. Kemudian pengajian, semua yang pengajian dapat, tergantung apakah hari itu kita dibagi nasi ataukah hari itu dibagi kue-kue yang luar biasa. Itu kan pekerjaan majelis taklim gitu ya, di satu masjid kecil di satu desa saja itu sudah dilakukan, bukan presiden. Apakah kemudian nanti implementasi dari makan gratis itu seperti apa ya, wakil presiden cuma belusukan yang seperti itu, ataukah ada yang lebih struktural, jadi bukan yang membagi yang seperti itu ya. Ada strukturalnya, pasti ada ya. Yang kita waktu itu pernah bahas juga ya. Gitu, apakah kemudian dananya diambil dari mana, kenapa kemudian Basnas juga sudah dipanggil untuk apa namanya, kemungkinan membantu iya. Untuk memberikan makan gratis, makan siang gratis dan sebagainya, tapi kita belum tahu ya. Tapi setelah pidato, tapi itu benar, karena mereka sudah bicara juga dengan saya. Ya, saya juga dengar juga cerita juga kepada saya kayak gitu ya. Nah, hari kedua itu yang seringkali kita bahas menjadi banyaknya jumlah kabinet ya. Padahal kita dulu pernah punya awal-awal setelah 30 SPKI ya, kita punya kabinet 100 menteri. Gagal sih kerjanya di dalam konteks itu. Sekarang juga banyak ya. Apakah kabinet yang ada yang wakil menterinya sampai 3, ada yang 2, ada 1, ada kementerian baru, ada menteri yang dipecah, menteri SD, SMP, SMA dipecah dengan perguruan tinggi dan penelitian gitu ya, Mendiktinya dipecah. Kemudian ada 7 Menko, jadi beberapa menjadi Menko baru. Nah, big government seperti ini ya, belum lagi kemudian utusan khusus sehari sesudahnya. Ada juga yang banyak beredar di WA Group, itu adalah Ketua Dewan Nasional yang katanya juga akan membawain Menko Keuangan ya, tentu saja Dewan Ekonomi Nasional ya, Menko yang tentu saja berhubungan dengan ekonomi, menteri-menteri yang berhubungan dengan ekonomi, wamen-wamen yang berhubungan dengan ekonomi ya. Tapi dia juga menjadi utusan khusus tertentu, jadi dia punya berapa? Investasi, 2 jabatan gitu. Kata orang sih 3, satu lagi apa gitu, tapi memang 3 karena Badan Informasi Geospasial tetap di tangan dia. Nah, jadi belum diganti gitu, belum dibahkan ya, seperti itu. Jadi persoalannya dengan big government, tentu saja ini nanti anggaran kayak gitu ya, APBN kita, wajah APBN-nya akan seperti apa. Kan kita juga sudah melihat, itu bener nggak sih ada mobil-mobil Mercy baru untuk menteri itu, atau itu hoax? Saya kira statusnya bukan Mercy ya, tapi merek tertentu dari Jepang. Karena yang lama juga, Mercy. Karena yang lama juga memang di OJK sama di BI standarnya dari BMW ke Mercy. Saya jadi ceritain orang. Jadi ceritain. Nggak enak sebenarnya, karena nanti kita dibilang mestinya kan ya mobil SMK aja kan harusnya. Nah, Prabowo sudah ngiketin pakai baung, tapi orang bangga pada mau bilang. Saya bilang nggak perlu bangga karena blok mesinnya belum kita bikin. Oh gitu. Bukan ciptaan Indonesia, blok mesinnya itu merek tertentu dari Jepang dengan cc 2494 cc. 2494. Saya kenal mobil itu tahun 78 atau 79. Oh gitu ya. Mesin mobil itu, karena itu saya pakai dulu dari orang tua tentu ya. Sekian tahun lalu itu. Jadi membaca ya rekrutmen jabatan-jabatan politik itu kan semuanya jadi pembantu presiden kan. Iya. Nah, seperti itu kira-kira ini menjadi beban rakyat atau menjadi menyelesaikan masalah rakyat kayak gitu kan. Ini juga menjadi pertanyaan-pertanyaan dan itu tidak bisa selesai. Saya masih ingat Bang, dulu waktu saya jadi anggota KPU, itu kan KPU menjadi lembaga penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum adalah penyelenggara pemilu yang tetap dan mandiri kayak gitu ya. Memang mandiri. Sifat nasional, tetap dan mandiri. Dulu KPU kan kayak gitu. 2004 sesuai dengan konstitusi pasal 22E ayat 5. Jadi salah satu yang kita bentuk waktu itu adalah KPU provinsi, KPU kabupaten kota. Itu saya selesai, itu urusan kantor KPU kabupaten kota saja belum selesai. Sekarang ada 500 berapa itu yang kabupaten kota. Nah,
Ini saya yakin nanti juga ada persoalan-persoalan dengan menteri-menteri baru, dengan lembaga-lembaga baru yang dibentuk ya. Kalau itu cuma nasional, lembaga negara saja mungkin lebih mudah. Tapi kalau harus sampai struktur, sampai level kabupaten kota, itu artinya yang paling berat itu Menpan RB nih. Bagaimana sebetulnya nanti memecah birokrasi, mana yang akan ikut menteri A atau menteri B, karena di birokrasi itu dipecah, atau menteri baru bagaimana nanti mesin politik birokrasinya dan anggarannya ya di dalam konteks itu. Kita belum bicara tentang substansi menyelesaikan atau mengimplementasikan dari pidato presiden terpilih. Tapi bagaimana kira-kira dari mulai administrasi, SDM-nya, kemudian sistem hubungan kerjanya, kemudian gedung-gedung dan infrastrukturnya dari masing-masing kementerian, wakil menteri dan sebagainya. Dan ini misalnya di satu menteri punya 3 wakil menteri kan, berarti harus ada 4 ruangan yang disediakan untuk mereka. Nah, sampai kapan di dalam konteks itu? Pengalaman saya sampai 5 tahun selesai saja KPU belum selesai urusan kantor di kabupaten kota. Jangan sampai kemudian kementerian instead of mereka menyelesaikan, mengimplementasikan pidato yang luar biasa dari presiden ini, tapi mereka akan isu-isu teknis, very technical term ya, administrasi, birokrasi yang nggak selesai-selesai. Nah, ini bagaimana kita melihat rekrutmen pidato presiden dulu, kemudian rekrutmen begitu banyaknya, lebih dari 108, 109 plus kemudian utusan-utusan khusus ya, special envoy ya, yang halal itu kawan kita itu yang biasanya satu panel-panel sama kita ya, Ustadz satu itu ya, itu jadi yang urusan kepala badan untuk halal-halal kayak gitu. Nah, ini bagaimana dalam konteks itu? Kita malah membentuk yang namanya secondary institution, auxiliary institution kayak gitu ya, rather than dikembalikan lagi kepada institusi induknya di dalam konteks itu. Nah, selalu argumennya, wah kita kan negaranya besar sehingga kita ini, tapi kan kita udah desentralisasi. Desentralisasinya kabupaten kota lagi. Tapi udah ditarik dengan undang-undang cipta kerja. Iya beberapa, tapi kan undang-undang desentralisasinya kan tidak dihapus. Soal ekonominya ditarik. Jadi beberapa kewenangan sudah di kewenangan ekonomi terutama. Iya. Mining dan sebagainya dulu itu KPKP ada di kabupaten kota udah dilihat. Tapi kan tetap saja di dalam konteks struktur desentralis, struktur pemerintahan kita. Memang salah satu kelemahan dari desentralisasi adalah cuma ada one sovereign government. Beda dengan federalism, karena federalism itu two sovereign government. Jadi pemerintah pusat, pemerintah federal itu tidak bisa dengan mudah dia mengambil kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah negara bagian. Nah, ini yang jadi persoalan dari unitary system yang kita miliki. Nah, melihat 1-2 hari ini awal dari rezim baru yang rasa lamanya masih kuat karena di situ masih ada anak presiden rezim lama menjadi wakil presiden kayak gitu. Ini gimana, Bang? Oke. Saya kira kita perlu mendekati masalah ini dengan format visi, misi, kebijakan, strategi, program, struktur, baru personalia. Jadi artinya visi misi kita apa, kebijakan kita apa, strategi kita gimana, strukturnya kita bikin kayak apa, baru orang. Sayangnya model pendekatan pengorganisasian seperti ini nggak kelihatan kemarin. Maaf ya, maaf. Kan kalau bicara visi misi jelas, visinya bebas, merdeka, berdaulat, adil, makmur. Oke, visi. Misinya jelas. Tadi yang selalu sebut, bagaimana melindungi, bagaimana menyejahterakan, bagaimana mencerdaskan, bagaimana kemudian membangun keadilan, itu kan jelas posisinya di situ. Itu misinya. Kebijakan strateginya soal prioritas.
Nah, ketika masuk prioritas, ada prioritasnya semua. Prioritasnya disebut bagaimana swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, korupsi. Itu ini penting nih sebenarnya. Bagaimana swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, korupsi, mengatasi kemiskinan, dan yang paling penting lagi kalimatnya, menjaga sumber daya alam. Lalu kalau kita perhatikan pidatonya sebagai aplikasi dari pendekatan visi misi kebijakan strategi dan struktur, pidatonya kita harus. Jadi kalau pakai penghitungan kata, ada berapa tuh kita harusnya? Kita harusnya banyak sekali. Baru berikutnya yang dalam urutan ketiga saya dapetin kata-kata berani. Jadi kalau disimpulkan kita harus berani swasembada pangan, harus berani urus energi, harus berani urus air, harus berani urusin yang namanya kemiskinan, ya, betul. Harus berani ngurusin sumber daya alam, kan gitu kan? Harus berani mengatasi keterbelahan. Nah, harus berani mengatasi demokrasi caci maki, kan gitu. Kita harus menggunakan demokrasi satu berdasarkan adat istiadat kita, kan gitu. Kalimatnya. Dan yang paling penting kita harus bersatu. Itu kalimatnya. Jadi rumusan begitu, Husnul. Rumusan. Nah, sekarang kita masuk dulu, Husnul. Kalau kita menggunakan pendekatan visi, misi, kebijakan, strategi, struktur, dan personalia, maka pertanyaan besarnya menjadi, apakah person-person yang direkrut ini merujuk pada kompetensi dari kebijakan dan strategi yang dianut? Strategi yang dianut jelas kelihatan mau mengutamakan domestik karena bicaranya swasembada. Ya. Artinya ada kedaulatan pangan, kedaulatan energi. Tapi istilahnya bukan kedaulatan, cuma ketahanan. Kalau ketahanan itu bukan nasionalisme. Kenapa? Kan harusnya kan security and sovereignty itu kan berbeda. Ada security karena kalau cuma ketahanan dia bisa impor kok. Menarik nih. Di sini kita berdebat konsep. Saya bilang maksudnya, ketika undang-undang ketahanan dan kedaulatan pangan dibahas di DPR, waktu itu menterinya Suswono yang sekarang menjadi jadi apa? Menteri apa dia? Menteri Pertanian waktu itu gitu ya. Saya kebetulan bersama Profesor Dr. Heri IPB. Heri. Ya. Yang sekarang menjadi Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung. Gitu ya. Dalam diskusi di Universitas Muhammadiyah Jogja, kita sudah bicara soal bagaimana saat itu sekitar 2005 itu. 2005-2006. Kita sudah bicara tentang apa itu ketahanan pangan yang khususnya langsung naik ke sovereign. Apa itu kedaulatan pangan. Nah, sejak Amerika kalah dalam perang dagang, strukturnya tidak lagi tidak lagi dua. Strukturnya 3. Economic security, ketahanan ekonomi. Economic mandiri, kemandirian ekonomi. Bang terakhir baru kedaulatan. Ini memang ada ukurannya masing-masing, Mas Nur. Jadi security, independensi sebetulnya ya tadi. Yang kedua resilience kalimatnya. Resilience. Oke. Kalimatnya resilience, baru masuknya sovereignty. 3 strukturnya. Nah, sekarang ada kerancuan berpikir dalam pidato kemarin. Di satu sisi bicara tentang ketahanan pangan, tapi sisi lain bicaranya swasembada pangan. Itu beda, Husnul. Swasembada itu berada dalam posisi antara resilience, food resilience, gitu ya, dengan food sovereignty. Iya. Itu swasembada. Iya. Maksudnya itu kedaulatan. Dekat dia, belum tentu. Ya maksudnya ya bukan sudah kedaulatan. Dia antara situ dia langsung swasembada. Dia bukan ketahanan. Kenapa kayak gitu? Tadi saya bilang WTO tidak menghendaki ada istilah kedaulatan pangan. Iya. WTO menghendaki cukup ketahanan. Karena ketahanan itu tadi yang harus bilang ringkasnya dapatnya dari impor, liberalisme, kapitalisme, yang kayak gitu. Indikatornya ada 4. Indikatornya ada 4. Ada availability, ada affordability, ada accessibility, ada acceptability. 4A. Ulang ya. Ada yang namanya availability, ketersediaan.
ada affordability, dan bisa dijangkau, lalu bisa diakses, accessibility, bisa diterima kualitasnya, bisa diterima keamanannya, teknologinya cukup. Itu indikator acceptability-nya. Accessibility-nya bisa terbuka dengan bagaimana soal distribusinya macam-macam. Jadi 4A, itulah indikator ketahanan. Ya, tapi itu sebetulnya didapatkan dari posisi dari manapun nggak ada masalah. Artinya sebuah negara boleh tergantung impor, bahwa tidak menghendaki itu. Jadi jangan menggunakan istilah ketahanan, Bang. Dia mau mencontoh soal krisis. Sebetulnya dia tetap nggak ngapain pakai ketahanan dia. Kalau sudah swasembada, ya sudah swasembada. Karena itu antara resilience dan sovereignty. Betul. Itu kritik kita pertama di situ. Kritik konsep, ini soal konsep nih, soal konsep berpikir. Itu yang kita bilang perlunya meluruskan. Nah, ini kalimat meluruskan. Ini bagian dari meluruskan. Begitu juga yang namanya energi. Anda tidak bisa menggunakan energy security. Anda harus berada disebut dengan energy resilience atau energy sovereignty. Nah, konsepnya begitu naiknya. Karena sepanjang Anda menggunakan yang namanya energy security, Anda bisa didikte oleh negara eksportir. Itulah. Tapi sama seperti pangan. Tapi kan itu bagian dari memang ideologi New World Order. Betul. Yang memang kemudian penguasaan negara-negara yang punya raw materials, yang punya sumber daya alam. Ya, setelah kolonialisme yang terjadi adalah ini, dan itu dikhutbahkan oleh mereka supaya mereka tetap menguasai negara-negara seperti kita. Nih, baca ini nanti Usul. Yang Usul bilang ini saya sebut. Jadi yang kita bicarakan sebelum-sebelumnya sebenarnya saya tulis dalam buku saya. Gitu ya. Nanti pertengahan November silakan gitu ya, bisa dilihat. Jadi ada 5F seperti saya bilang, selesaikan food, selesaikan namanya financial, selesaikan namanya tadi fuel, ya kan? Selesaikan yang namanya frekuensi, selesaikan yang namanya fashion. Nah, pidato Prabowo Subianto kemarin tidak masuk ke dalam konstruksi bagaimana soal financial, bagaimana soal fashion, bagaimana soal frekuensi. Dia hanya bicara di food dan di fuel. Sebetulnya kalau baca bukunya bapaknya Prabowo mestinya ada. Ada. Begitu juga kalau baca Paradoks Indonesia. Karena sebetulnya dulu Soeharto itu justru bapaknya Prabowo itu kan yang di Sesquad, ya pertemuan Sesquad, pertemuan itu kan sebetulnya tapi liberalisme persoalannya. Nah itu. Jadi kalau kita balik lagi ke dalam pidato kemarin, walaupun itu tanpa teks dan teks yang sudah ada tidak dibaca sepenuhnya, tidak kan dia cuma dia ngomong gitu terus dikoreksi, dia baca, dia jelaskan lagi. Poinnya sesungguhnya kalau kita mau bicara, ini menarik Kusnul. Kenapa saya bilang pidato itu begitu menarik? Ini pidato pertama. Yang kedua, ini pidato kepala negara presiden. Artinya dijadikan sebagai pedoman. Sebagai pedoman dia. Referensi dan itu tidak cuma pedoman. Anda juga berarti berjanji di situ. Betul. Setelah demi Allah. Kan kayak gitu kan? Betul. Kan disumpah dulu demi Allah baru kemudian pidato itu. Artinya itu nanti juga akan ditanya. Dan kalau saya ikuti dari kelompok kritis karena saya berada di beberapa WA group yang kerjaannya seperti itu sih kalau pakai bahasa Prabowo, demokrasi caci maki dengan berbagai argumennya, dengan berbagai artikelnya gitu ya. Menarik sebenarnya bisa dilihat bahwa ini akan menjadi senjata bagi Bowo, senjata bagi masyarakat kaum kritis untuk nembak balik ke Prabowo Subianto. Jadi kayak dia memberi amunisi, ngasih amunisi, memberi amunisi. Nih loh, akan tembak balik. Kita akan ini gitu. Iya. Ya udah, mestinya dia nggak ngasih amunisi yang itu, tapi dia berikan itu. Inilah ilmunya Husnul, tapi sekaligus ilmu saya. Jadi kalau kita bicara visi, misi, kebijakan, strategi, program dan struktur, maka dia akan punya dampak ekonomi. Dia itu punya dampak ekonomi. Dampak ekonomi pertama ini di mana? Anggaran belanja. Belanja dia. Itu artinya rekrutmen orang harus ada 5 syarat. Syarat pertama sederhana, integritasnya ada nggak? Apa poinnya? Karena masalah kemarin meninggalkan masalah warisan, ada social distrust, ada political distrust, ada social disorder, ada political disorder,
ada yang namanya social disobedient, ada juga political disobedient. Ini harus diatasi dengan integritas. Kata kunci pidatonya kemarin sebenarnya pada korupsi untuk mengatasi itu. Anggaran. Iya. Pada korupsi, apakah korupsi anggaran atau korupsi sumber daya? Nomor 2 itu. Yang pasti ada korupsi di situ. Korupsi sumber daya, iya. Konsesi-konsesi, kemudian korupsi di anggaran. Gitu. Nanti akan saya sebut korupsinya sudah sistematik. Dia korupsi di input, bocoran anggaran. Dia korupsi di input, dia korupsi di proses, dia korupsi di output. Dia sistematis itu. Korupsi di input, korupsi di proses, korupsi di output. Nanti kita jelaskan satu persatu, ya. Kalau begitu, karena ini dia punya warisan masalah distrust, disorder, disobedience, maka tinggal kita terjemahkan lebih lanjut. Masalah struktural konkretnya apa ya? Sudah kita bilang tadi. Ada problem pada food, ada problem pada fuel, ada problem pada financial, ada problem pada frekuensi, ada problem pada fashion. Fashion menyangkut soal demokrasi, kan soal adab kan? Yang disebut sebagai kita perlu menegakkan demokrasi santun, demokrasi yang berdasarkan adat istiadat kita. Kan gitu Yusnul ya? Oke. Sekarang kita melihat lebih lanjut. Kalau syarat pertama integritas, artinya orang-orang ini harus diperiksa kekayaannya, orang-orang ini harus diperiksa rekam jejaknya, kan gitu. Ulang ya, orang-orang ini harus diperiksa. Ini menyangkut soal rekrutmen loh. Kalau pakai teori Husnul, rekrutmen, selection, election, kan gitu kan? 3, rekrutmen dan delivery. Ujungnya mau delivery. Jadi rekrutmen, selection, election, and delivery. Kan gitu ya? 4 tadi kita ambil. Maka pertanyaannya apa kalau pada rekrutmen kemarin belum bisa berbicara delivery? Belum, baru sampai election saja. Sudah selesai. Artinya kalau kita ambil pada integritas dan tidak ada verifikasi dalam soal rekrutmen, maka problem integritas tidak terjawab. Karena tidak dilakukan verifikasi atas background assumption dan domain assumption dari orang yang bersangkutan. Sebetulnya ya Bang, saya potong di sini. Pengalaman era Soeharto dulu, kalau mau merekrut itu kan diskrutini habis itu, kerjaannya bakin ya kalau dulu kayak gitu ya. Sampai orang tuanya, sampai dari mananya itu ada kayak gitu ya. Tapi kenapa ya terakhir-terakhir ini tuh nggak peduli dengan kalau kita bicara tentang rekrutmen itu ya budaya siapa populis. Yang deket aja. Budaya populis. Jawabannya budaya populis ya. Jadi bicaranya post-truth itu budaya populis. Ya tapi saya nggak suka sih sebenarnya pakai konsep-konsep post-truth. Soal ini bukan soal tidak suka, ini soal bagaimana realitas yang kita hadapi. Iya. Ya. Jadi integritas tidak terjawab karena tidak dilakukan verifikasi dan validasi atas background assumption and domain assumption, bahasa kerennya begitu, bahasa akademiknya begitu. Kita tidak, saya tidak background assumption dan domain assumption, asumsi-asumsi yang melatar belakangi dan asumsi-asumsi utama kenapa seseorang bertindak sesuatu atau berpikir sesuatu. Dulu kalau pakai bahasanya SBY undang orang lalu ditanya macam-macam lalu kayak gitu. Lalu kalau pakai asal muasal Joko Widodo di 2014 diverifikasi oleh KPK, gitu kan? Nah, itu asal walaupun kemudian itu tidak berlaku. Jadi itu sebagai lipstick. Jadi kayak ini saja. Propaganda. Kita anggap aja itu propaganda, itu biasa itu propaganda. Persoalan pokoknya propagandanya diterima atau tidak. Gitu. Nah karena publik Indonesia kayak gini, acap kali propaganda itu mudah dikunyah. Gitu. Oke, itu yang pertama. Soal integritas. Yang kedua, soal kompetensi. Ini dia. Soal kompetensi. Nah kompetensi itu menyangkut soal, ini saya sederhanakan nih, Asnur. Kompetensinya 3. Soal keterampilan, soal pengetahuan, soal perilaku. Skill, knowledge, attitude. Skill, knowledge, and attitude. Jadi persoalan pertama integritas, persoalan kedua soal kompetensi. Nah, Raffi Ahmad kompetensinya apa ya? Itu kan badan, bukan menteri. Oke, kita naik ke menteri sekarang. Nemenin wakil presiden. Sudahlah,
kalau kita satu persatu bahas dengan itu panjang sekali. Panjang, kita nggak usah ini. Tapi paling tidak gini, kalau saya kan lihat gitu tim ekonomi kayak gitu kan ya, tim social development, pendidikan, kesehatan ini, terus tim ekonominya lapangan kerja, infrastruktur keuangan, terus tim makroekonomi, 3 aja. Kalau saya pernah bilang sama mereka begini, lakukan dengan 3 pendekatan. Apa? Natural resources, sumber daya alamnya, human capitalnya, ya, human capitalnya, dan sumber daya buatan termasuk modal sosialnya. 3 aja pakai pendekatan. Seorang Husnul ini modal sosialnya gimana? Apa poinnya? Lu tipikal manusia yang punya komitmen bisa dipegang apa enggak? Gitu loh. Itu tinggal dicari itu. Modal sosialnya kayak apa gitu loh. Di situ masuk human capitalnya, modal manusianya. Baru masuk kemudian ke sumber daya alamnya, baru kemudian kita masuk ke dalam kerangka sumber daya manusia secara menyeluruh. Jadi 3 pendekatan aja sesungguhnya melihat itu. Baru kemudian kita masuk ke dalam upaya. Ini kan inputnya untuk menyelesaikan berbagai masalahnya gitu kan. Nah dari situ integritas, kompetensi. Yang ketiga yang mesti kita lihat tadi, bagaimana seseorang punya misi, punya visi. Visi misinya cocok nggak dengan visi misi yang dimiliki oleh sang pemimpin, yang dimiliki oleh bangsa dan negara ini? Apa poinnya? Anda harus menjadi negarawan. Dia paham nggak ya? Itu. Ya termasuk tadi itu ya kasihan. Tapi walaupun saya juga ya Allah astagfirullahaladzim gitu, sebetulnya apa gitu, jadi kayak cap cip pokoknya terkenal ini yang tadi populis tadi itu, rather than you have the competency, you have the knowledge untuk punya solusi menyelesaikan bangsa ini, you have attitude, statesmanship statesmanship gitu ya, jadi negarawan yang dia akan berdiri untuk membela semua golongan kayak gitu, yang kayak gitu. Di situ baru soal visi menyangkut kemudian yang keempat orientasi. Itu kan menyangkut apa yang dibawa, apa yang dibawa oleh orang ini, lalu orientasi berpikirnya kayak apa? Apa poinnya? Betapa pentingnya memahami background assumption, domain assumption. Baru yang terakhir diukur. Kalau dia punya integritas, maka pertanyaannya sampai seberapa jauh dia, ini pertanyaan besarnya, dia punya motif pengabdian. Kenapa penting punya motif pengabdian? Kan dia bilang, kan kalau pidatonya Prabowo menyatakan kekuasaan tidak untuk keluarga, kekuasaan tidak untuk kalangan sendiri, tetapi kekuasaan untuk pemilik kedaulatan rakyat, untuk rakyat, karena memang rakyatlah, kan kalimatnya begitu. Artinya soal pengabdiannya pengabdian kepada rakyat. Apa poinnya? Balik ke butir tadi statement. Tapi mungkin itu dia lagi berbicara kepada DPR kali Bang. Berbicara kepada DPR. Bisa. Ini harus ini. Kan ada 138 anggota DPR, 53 anak-anak pejabat, 30 istri-istri pejabat, 10 suami-suami pejabat, 7 ponakan pejabat, 7 kakak adik pejabat, 11 lainnya kekerabatan pejabat. Jadi dia lagi ngomong itu tuh di situ. Oke, setuju. Ya. Kembali lagi. Tapi pada saat yang sama juga ada artis suami istri yang itu sih saya tidak ngalahin. Ada artis yang sukses kok di dalam. Ada artis yang sukses. Mau saya sebut siapa? Yang punya kapasitasnya bagus, nunjukinnya bagus. Ada beberapa artis yang sukses gitu ya. Bahkan dari partai yang tidak disukai oleh masyarakat. Adalah yang kayak gitu. Gelar dokternya pun dari UI. Nah, tapi poinnya adalah kalau ini 5 kita ambil, dia akan menjawab social distrust, dia akan menjawab political distrust. Jadi dia mulai membangun yang namanya trust. Kan itu kan. Jadi trust ini yang dia sedang baru dia akan menjawab sendiri tentang betapa pentingnya memberantas korupsi. Nah, itu mestinya kalau enggak kan cuma dihuin aja. Katanya tidak boleh ke keluarga. Tapi ternyata katanya tidak boleh untuk kalangan sendiri. Ternyata ada ya wakil menteri ya? Banyak dong mesti kita lihat di situ. Jadi nggak pernah tanya Pak Pes. Jadi 5 indikator ini kita bangun dalam rangka tadi melihat posisinya. Baru kita lihat di strukturnya. Karena pendekatannya orang, maka struktur menjadi mengikuti. Nah, persoalan-persoalannya logis nggak menjadi dengan cara berpikir akademiknya,
struktur mengikuti rekrutmen orang. Logis nggak? Ya harusnya begitu kan sistem. Bangun sistem dulu atau enggak? Kan tadi strukturnya visi, misi, kebijakan, strategi, struktur, program, baru orang. Orang itu terakhir. Iya. Orang makanya kan membangun sistem dulu. Iya, bangun sistem. Jadi tetap saja ada kebijakan, ada strategi, ada program. Oke lah. Ya Anda kan nggak tahu ini sudah ada program. Pidato saya kan begitu. Tapi pidato Anda tidak sepenuhnya teraplikasi ke dalam rekrutmen. Di sini saya berkesimpulan kabinet jauh panggang dari api. Di sini saya berkesimpulan kabinet ini adalah kabinet akomodasi kuantitatif. Orang bilangnya kabinet gemoy. Saya nggak mau ikut-ikutan istilah populer begitu. Tapi kalau dalam ilmu politik disebut big government. Kalau ini kalimat gemuk, kabinet gemuk gitu ya, dia punya dampak. Bagaimana kecepatan mengambil keputusan itu nanti akan berpengaruh ke dalam sistem pekerjaannya di dalam birokrasi. Nah, sistemnya itu sudah decision making process. Decision making process. Saya sudah dengar mereka menjawabnya kayak apa. Sejak jauh sebelum kabinet ini dibentuk, Prabowo sudah minta adanya penerapan IT dalam mereka kecepatan dan percepatan mengambil keputusan. Udah saya dengar itu, udah saya tahu. Jadi akan menggunakan IT, menggunakan AI, menggunakan. Iya, saya dengar awal Juli itu sudah. Saya dengar awal Juli, betul. Awal Juli sudah saya dengar pembahasan kayak gitu tuh sudah tanggal 2 Juli itu sudah jadi pembahasan. Itu ruang kabinetnya juga mesti harus ditambah gede. Enggak juga, karena pakai semuanya pakai teknologi. Jadi ya, apakah semua pakai teknologi? Nggak bisa juga. Bisa juga, nggak semua ya. Tapi dalam rangka kecepatan dan percepatan mengambil keputusan, agar keputusan itu transparan dan bisa diinseminasi. Jadi inseminasi keputusan, diseminasi juga. Diseminasinya itu makanya mereka pakai teknologi. Sayangnya hingga hari ini sejak 2 Juli sampai dengan sekarang tidak ada sistem, tidak kedengeran. Apalagi problem big data tidak terselesaikan. Ulang, selain soal sistemnya, big datanya tidak. Kenapa big data tidak terselesaikan? Karena kebocoran. Datanya udah diambil ke Singapura. Kenapa kayak gitu? Karena tidak ada data akurat dan data aktual. Apa dampaknya? Kira-kira kebijakannya menjadi precisely polisi apa enggak? Jadi di satu sisi mengatakan penggunaan IT supaya lebih precise, tapi kemudian lack of substansi akhirnya juga nanti menjadi project aja. Saya Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Mungkin kita orang aneh gitu ya. Maaf ya. Enggak, kita dosen ya. Namanya juga kita baca kayak gitu kan. Jadi ya itulah bacaan kita. Selain baca, bukan hanya baca buku loh. Bukan. Iqra bismi rabbika lah. Jadi bukan hanya sekedar baca buku nih. Bukan. Jadi merenung muhasabah. Betul. Betul. Itu bagian dari Iqra tadi. Jadi biar tahu Iqra itu bukan sekedar baca fisik, bukan dari pengertian mata telanjang bacanya. Gitu ya. Nah, kalau kita ngambil modelnya begitu, maka mestinya ya akhirnya saya bilang, oke, kabinet ini tidak terlampau memberikan harapan. Kalau begitu kita lihat, saya bilang berikutnya nih kalimat saya. Kita tunggu dalam 3 sampai dengan 6 bulan. Iya, semuanya juga ada yang 100 hari kayak gitu itu, tapi kan kayak Eropa, kayak Amerika. 100 hari. Sejak awal sudah saya tahu tidak ada ucapan kabinet 100 hari. Tidak ada cerita kinerja 100 hari, tidak ada. Nggak berani juga. Karena begitu berat warisan masalahnya begitu berat gitu ya. Gunung. Ya, warisan masalahnya begitu berat. Jadi tadi warisan masalah yang paling berat secara sosial dan sosial. Cuma dia bisa harus punya quick win-nya apa? Nah, ketika mencari quick win-nya, dia tidak boleh banyak fokus, dia tidak boleh banyak target yang besar-besar. Iya. Targetnya fokus saja, mesti ngapain gitu. Misalnya sekarang target fokusnya kata kuncinya adalah saya job guarantee, jaminan pekerjaan. Jaminan pekerjaan dalam rangka perintah konstitusi. Indonesian first. Iya, Indonesian first. Kalau American first, labor American first. Nah, kalau dibilang make
Indonesia great again. Wah, misalnya ya, gitu ya. Iya kan, make Indonesia great Again gitu ya. Maka kata kuncinya adalah tidak memberikan pekerjaan ke orang asing. Ya, TKA itu pulangkan. Tapi itu kan masuk di ini perjanjian dilingkan dengan Belt Road Initiative tenaga kerjanya. Pembangunan kita kan terkonek dengan Belt Road Initiative. Itu bisa nggak? Bisa diatasi. Oke. Banyak celah hukum nasional dan internasional yang bisa. Donald Trump ketika menjadi presiden dengan enak memutus hubungan dengan WTO, dengan enak memaki-maki anggota NATO yang lain, hanya karena bicara sovereignty. Hanya bicara karena sovereignty, kedaulatan. American first. Iya, American first. Oh, itu jelas. American first itu kalimatnya kalimatnya pertama Obama. Donald Trump dan kemudian Amerika. Yang pertama adalah Obama. Gitu ya. Tapi Obama kemudian menyebut MAGA. Make America Great Again. Yeah, make America yang orang Indonesia ikut-ikutan dengan istilah Make Indonesia Great Again. Padahal kalimatnya bukan itu. Bagaimana ngebangun harkat martabat bangsa Indonesia yang jatuh terpuruk? Itu problem besarnya. Iya. Yang selalu saya katakan bahwa kedaulatan Indonesia sudah dijual dengan harga murah tanpa rasa malu kepada asing dan asing. Dan itu kita kembalikan. Nah, itu masalah utamanya. Kalau itu masalah besarnya, lalu kita cari masalah kecilnya apa? Ada di pekerjaan. Iya kan, selalu kita mempunyai pendidikan, kesehatan, lapangan kerja. Nah, kalau ada pekerjaan itu Anda sedang menjalankan ekonomi konstitusi. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerjaan dan penghidupan yang layak. Indikatornya kemanusiaan loh. Manusia. Artinya apa? Kebutuhan dasar dipenuhi. Jadi yang disebut dengan layak bagi kemanusiaan adalah kebutuhan dasar, basic needs. Itu dipenuhi. Apa basic needs? Anda mesti selesaikan soal sandang, pangan, papan, baru berikutnya pendidikan, baru berikutnya kesehatan. Nah, kalau begitu pertanyaan besarnya, bagaimana mungkin Anda menyerahkan universitas menjadi badan hukum pendidikan? Maksudnya liberalisasi. Artinya Anda mesti mengembalikan yang namanya universitas negeri bisa dijangkau oleh orang-orang yang punya pendapatan rendah. Mahal sekarang S1, S2, S3. Makanya yang masuk S3 pejabat-pejabat. Saya nggak tahu dia pakai duitnya sendiri atau duitnya jabatannya, APBN atau duitnya sendiri. Wallahu alam bisawab dalam konteks selain soal biaya, dia nulis sendiri apa enggak? Nah itulah persoalannya. Dan itu naikin lagi sedikit. Ketika masuk ke Scopus yang buat saya Scopus aja udah nggak beres gitu ya. Scopus aja udah nggak beres nih. Apa urusannya pakai Scopus? Scopus itu jaringan Yahudi. Universitas Scopus yang Yahudi, sederhana aja, terbuka aja. Di Zionis Israel. Zionis. Gitu. Nah, kita disuruh kemudian menyediakan semua informasi. Dan Anda harus bayar. Dan Anda harus bayar. Ada yang nggak bayar sih? Iya, pertanyaan besarnya. Untuk apa? Bukan, selain untuk apa? Anda nulis sendiri bahasa Inggrisnya? Iya, enggak. Kalau enggak, itu produk Anda atau produk orang lain? Dua problemnya. Sudahlah tidak menulis sendiri dalam bahasa Indonesia, menulis ke bahasa Inggris pun bukan bahasa sendiri. Produk Anda apa bukan? Nah, kalau saya waktu saya ngambil S3, saya mencoba menulis sendiri. Baru kemudian saya tanya ke orang bahasa Inggris, gue salah di mana nih? Gue salah di mana? Gitu dong. Iya. Gitu dong. Dan kebetulan disertasi saya juga begitu bahasa Inggris. Jadi tapi memang kayak supervisor saya ya duduk dengan saya. What do you mean by this? This paragraph Husnul. What I mean, saya pikir paragraf ini bahasa Inggris saya yang sudah sangat brilian ini nggak taunya dicoret juga sama supervisor saya. Itulah artinya kejujuran akademik. Lo tulis sendiri. Baru kemudian lo minta pendapat orang lain yang mengerti bahasa Inggris yang baik gitu. Apa poinnya? Ada produk yang aslinya, genuine and origin. Gitu ya poinnya. Nah, dari situ yang saya maksud dalam kerangka tadi, ketika kita kehilangan basis menjawab persoalan yang paling utama, maka masyarakat akan menilai, omdo lo, omon. Gitu. Jadi kayaknya all the statement atau terminologi yang dikeluarkan itu menjadi bumerang. Kita kasih judul aja Husnul. Mudah-mudahan bukan pidato omon-omon. Jadi kita tetap Husnul dong. Namanya Husnul Maria. Sama Ihsanuddin. Ihsan Husnul. Jadi kita
Kita tunggu, kita kasih yang namanya kesempatan. Oke, Iya. Anda berpidato, Anda sekarang sudah langkah pertama, kemudian memberikan semua jabatan begitu banyaknya, tapi itu menurut saya akan menjadi beban dari rakyat karena APBN-nya akan terserap untuk gaji-gaji mereka, kecuali mereka nggak digaji. Apa poinnya? Kalau kita berharap mudah-mudahan bukan pidato omong-omong, poinnya seperti yang biasa kita bilang, leadership. Yang dalam bahasa Prabowo sendiri, ingarso sum. Dulu. Artinya apa? Prabowo Subianto harus menjadi teladan. Tauladan. Iya. Kalau pakai bahasa ini, kita mesti asih, Asah. asah, Asuh. asuh. Tuh, harus jelas nih. Asih, asah, asusnya jelas. Tapi masyarakat ya biasanya kalau mengkritisi pejabat itu jangan cuma dilihat dari gajinya saja, karena gaji itu masih kecil. Yang katanya sekarang semua jabatan kayaknya dari menteri sampai itu cuma sama ya, dapat 50 juta. Itu gaji, tapi Anda lupa bahwa mereka ada SPBD, ada ini, ada itu, ada itu. Yang itu kadang-kadang besar sekali di dalam konteks menjadi beban dari rakyat. Husnul bicaranya take home Take pay. home pay. Itu yang harus dibicarakan. Nah, kalau kita bicara sampai di situ, balik lagi, apakah orang banyak yang direkrut ini ngebebani APBN? Iya, itu tadi maksud saya. Apakah dia akan membebani APBN kita, ataukah dia? Saya jawab, Husnul. Kalau dia nggak create something brilliant untuk mengembalikan yang tadi ya, kedaulatan ekonomi, sosial, politik, dan sumber daya alam dan seterusnya tadi, visi misi tadi kembali kepada bangsa Indonesia, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja pada bangsa Indonesia. Jawab. Jadi beban. Saya tahu ada 2 jawaban dia yang saya tahu. Apa itu? Yang pertama dia jawab dengan sekuritisasi. Itulah kerja Mulia Manhadat. Oke, Teman saya. Mulia Manhadat ya. Seangkatan 79 UI. Iya itu. Dan dia Melbourne University. Oke ya, satu. Yang kedua yang saya tahu. Itu yang kedua yang saya tahu. Dia ingin melahirkan satu proyek baru, misalnya dengan mengubah energi terbarukan. Dia bikin di situ. Makanya dia teriak sawit, sudah energi terbarukan. Itu maksudnya dia ke renewable energy. Jadi dia jawab dengan itu. Itu 2 jawabannya. Mestinya ada lagi yang bisa dibangun dalam perspektif itu, misalnya dengan carbon capture, dengan green economy, konsep-konsep begitulah, gitu ya. Tapi buat saya, negeri ini begitu kaya kalau kita memang mau menyelesaikan pendekatan kayak gitu. Jadi pendekatan sekuritisasi dilakukan, pendekatan sumber daya dilakukan. Artinya begini, sebenarnya sumber daya itu bisa pendekatan sistematik atas sistem perekonomian. Ini kata kuncinya. Itu bisa dilakukan. Sayangnya dia belum berpikir lebih lanjut bagaimana mengembangun sistem perekonomian nasional. Hingga hari ini kita tidak punya sistem perekonomian nasional. Oke, Pancasila mestinya. Ya, ekonomi pakai bahasa mereka, ekonomi Pancasila. Ya harus disebutkan Pancasila supaya mereka tahu value-nya itu ya sila-sila dalam Pancasila, bukan liberalisme malah market center paradigma Saya menyebutnya ekonomi konstitusi. Ya boleh juga. Ya. Jadi itu harus dibangun sistem perekonomian nasional. Yang kedua, kita Tapi punya. itu ada ketuanya, Dewan Ekonomi Nasional, apa tugasnya? Saya tidak tahu. Dia sudah banyak jabatan, tapi saya tidak tahu apakah akan Apakah selama ini ada gitu? Dia sangat kuat kalau untuk trade ya. Pada rakyat pula yang di trade ya. Saya nggak pakai bahasa ancaman bahasa sederhananya. Saya ngomong trade. Oke, jadi poinnya adalah diperlukan undang-undang sistem perekonomian nasional. Diperlukan undang-undang yang mengintegrasikan sumber daya alam. Ada undang-undang migas, ada lagi dibahas undang-undang sumber daya, undang-undang energi baru terbarukan, ada undang-undang minerba, kan gitu kan? Iya. Itu mestinya dibikin. Dan nanti jadi itu dong, omnibus. Bukan. Dia merupakan paduan dari berbagai sumber daya alam dengan menyebut undang-undang sumber daya alam. Kebetulan ini kami diskusikan di ITB. Oke. Jadi teman-teman di sekolah arsitektur dan kebijakan itu bicara tentang termasuk air itu di dalam. Di dalamnya tentang air. Jadi tentang sumber daya itu kita bikin di situ dan tegas arahannya. Karena
Prabowo ingin mengaplikasikan pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 tanpa ayat 4. Nah, sekarang kita kasih challenge-nya nih. Oke, kalau gitu karena Anda ingin mengaplikasikan itu 1, 2, 3 pasal 33, bikin dulu 2 undang-undang deh. Undang-undang Sistem Perekonomian Nasional dan Undang-Undang Sumber Daya Alam yang RUU-nya sudah ada di balik. Undang-Undang Sumber Daya Alam RUU-nya sudah dibalik. Sudah dibalik. Tapi Sistem Perekonomian masuk nggak ke balik tahun ini? Sudah dibalik, sudah ada. Tapi tidak masuk dalam agenda, belum ada agenda. Tapi Sistem Perekonomian Nasional masih terkatung-katung. Pernah dibahas oleh beberapa kalangan, tapi masih jauh dari hubungan dengan ekonomi konstitusi. Karena dia terlepas dari pasal 27 ayat 2, terlepas dari pasal 23, terlepas dari pasal 31, terlepas dari pasal 32, terlepas dari pasal 34, terlepas dari kata pembukaan. Nah, gitu. Jadi Sistem Perekonomian Nasional terikat oleh 7 item. Pasal 27, pasal 23 tentang fiskal, moneter, dan pemeriksaan, tentang sistem nilai tukar, tentang macam-macam, pasal 23. Terikat oleh pasal 27 ayat 2, terikat oleh pasal 31, terikat oleh pasal 32, terikat oleh pasal 34, dilandasi oleh pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, dikunci habis oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itulah yang Ihsanuddin Nursi maksud sebagai ekonomi konstitusi. Nah, silahkan bikin Sistem Perekonomian Nasional dengan rujukan kayak gitu. Anda punya kesempatan membuktikan bahwa ucapan Anda adalah benar. Bahwa ucapan Anda adalah bisa dipertanggungjawabkan, bahwa Anda konsisten dengan ucapan Anda. Gitu bahasa kerennya. Jadi ini kesempatan bagi Prabowo Subianto untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang patriot. Wah, yang pernah tentara kayak gitu kan, mestinya patriotisme. Yang kita sebut Ingat Susung Tulodo. Iya, betul. Jadi keteladanan dia adalah seorang patriot yang memang bicara kepentingan nasional sebagai di atas segala-galanya. Bahkan kalau dia tentara itu kan nggak tanda tangan mati pun untuk negara. Tanda tangan mati. Iya, tanda tangan mati maksudnya. Bukan tanda tangan mati pun. Tanda tangan mati. Untuk bangsa dan negara. Dalam konteks itu gitu kan. Jadi kita berharap simboliknya demikian. Tapi kita berharap jadi pembentukan kabinet ini yang kita tunggu dalam 3 sampai dengan bulan adalah dalam rangka tadi Husnul. Dalam rangka menjawab komitmen Prabowo Subianto sebagai teladan. Gitu. Karena kita harus ingat Susung Tulodo, kan itu salah satu kuncinya. Ya sudah, kami menunggu keteladanan Anda, Bapak. Oke? Dan Anda juga harus tuturi Handayani. Ya kan? Tapi juga pada saat yang sama Mangunkarso. Ya karena eksekutif, jadi harus Mangunkarso. Iya, tapi pada saat yang sama Anda juga harus asah dan asuh. Oh, hebat deh di situ. Kalau gitu ya mudah-mudahan lah, karena kita juga tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam konteks itu. Jadi Bang Nursi, saya pikir kita putus di sini aja. Jadi pemimpin yang adil itu sangat penting, kan? Apalagi nanti di Yaumul Hisab kan yang salah satu dari 7 kelompok yang dilindungi Allah adalah pemimpin yang adil. Jadi political society itu penting sekali. Jangan berpikir nggak mau politik kotor. Enggak. Kalau Anda nggak mau politik, akhirnya Anda dikuasai oleh politik yang tidak memikirkan kalian, kan itu persoalannya. Nah, cuma kan di rumah tangga aja berpolitik. Iya. Terus yang kedua, karena kita selama ini selalu bicara tentang the separation between state and church, kita bicara tentang liberalism, kita bicara tentang modern nation state secularism. Ya, kita kembalikan lagi, kita ini Pancasila, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, maka jangan pisahkan agama di dalam seluruh kebijakan-kebijakan tingkah laku pejabat rezim 5 tahun ke depan ini, kayak gitu kan. Jadi jangan tinggalkan, Kak. Biasanya kan Kak tadi ngomongin trust. Kadang-kadang kalau saya sebagai orang Muslim, bagaimana saya trust kepada orang yang sholat 5 waktu enggak, seminggu sekali enggak, setahun sekali pun enggak. Terus gimana kita membangun trust gitu kalau dia tidak juga melakukan apa-apa yang sudah diamanatkan ya pada saat kita lahir. Tujuan kita adalah untuk beribadah. Ini juga sangat penting, jangan sampai kemudian ini mumpung baru beberapa hari ya, mengingatkan bahwa semua itu kita akan mati. Gimana? Karena semua hidup akan mati, pasti ya, semua makhluk hidup akan
mati di dalam konteks itu. Jadi Husnul, pembicaraan kita sebagai host pelantikan, baik pelantikan presiden maupun pelantikan kabinet adalah menanti keteladanan pemimpin. Karena penting sekali saya tambahkan juga kayak gitu ya, karena dari strategi yang dibacakan sila ketuhanannya kayaknya nggak kebaca kemarin itu, bukan dibaca kan pidatonya itu, sehingga konotasi akhirat, konotasi kebocoran anggaran itu karena apa kayak gitu-gitu tidak kemudian ketakutan kita kepada life beyond life itu yang ini, padahal kalau menjadi pemimpin ya kan itu menarik, itu banyak sekali nanti ibadah yang bisa dilakukan. Tanda tangan Anda itu akan bermanfaat untuk banyak orang, 270 sekian juta rakyat Indonesia, menjadi sangat penting. Tapi pada saat yang sama, apa yang Anda lakukan sebesar Zahrah pun harus dipertanggungjawabkan. Harus memayak mal miskola dan syarraya. Ini juga sangat penting gitu. Khairiyah akan nanti kita semua akan mati, mudah-mudahan ini sebetulnya sebagai apa? Sebagai hadiah kita kayak gitu ya. Jadi peringatan kita para pemimpin yang jadi menteri, wakil menteri. Gak tahu kita juga kenapa Anda diangkat, kan kita nggak tahu itu kenapa mengangkat si ini, mengangkat si itu, kan kita nggak tahu. Masyarakat kan nggak tahu. Paling yang kita tahu, oh ini grupnya rezim yang sebelumnya, oh ini grupnya presiden selama ini yang dianggap sudah berada di sekitarnya. Oh ini nggak tahu titipan yang tadi saya katakan, poros Jakarta Beijing, poros Jakarta Washington di dalam konteks itu. Tapi semua makhluk, semua yang hidup pasti akan mati, dan kita nanti akan menghadapi hari-hari yang panjang di alam kubur dan di padang mahsyar. Makanya Anda yang berkuasa ingat itu, supaya dia kalau percaya. Ya kan kita cuma ngomong. Iya. Mengingatkan walaupun cuma satu ayat, supaya masih hari ke berapa? Minggu, Senin, Selasa, Rabu, hari keempat. Ya, mudah-mudahan ini bisa sampai kepada siapapun yang berkuasa, untuk kemudian dia ingat ya, Anda walaupun sekarang menikmati dibayar oleh rakyat, mobil baru, rumah baru, kantor baru, nanti gaji baru kayak gitu. Nanti ada yang ngomong, gaji saya lebih banyak di ini, keluar aja. Kalau pakai lebih banyak di bisnis kayak gitu kan banyak di situ pebisnis, keluar aja, berikan kepada yang lebih kompeten untuk kan ada kabinet didominasi oleh pengusaha gitu. Iya, nggak cuma kabinet itu, bupati, wali kota, gubernur, DPR kayak gitu kan. Itu yang saya bilang kudeta korporasi. Jadi seperti itu, pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua selamat. Amin. Ya di dunia dan selamat di akhirat. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita salah kita mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.